Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Ferry Ardi. Sekarang hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025. Ini saya berada di Pelabuhan Gilimanuk. Dan ini saya melakukan perjalanan menuju ke arah yang pasti arah Jawa ya. Mohon maaf teman-teman karena ini saya sudah lama tidak upload karena berbagai alasan ya. Dengan kondisi alam Bali yang kurang bersahabat, terkait dengan info yang terakhir ya, di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk ini ada tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, dan ditambah lagi adanya pengalihan arus dari Denpasar menuju Gilimanuk diakibatkan karena di Bajre, satu Denpasar Bajre itu jalannya jebol teman-teman, menambah traffic arus Bali, lalu lintas di Bali ini sangat istilahnya sangat rumit lah, sangat krodit lah, intinya seperti itu teman-teman. Dan ini sudah mulai renggang, dan sekarang ini saya akan melakukan perjalanan, dan ikutin terus perjalanan di channel Ferry Ardi. Mau kemana kita, ikutin terus sampai selesai. Yang penting kita bisa naik Pratita 4. Oke teman-teman, ini kita sudah berada di KMP Pratita 4, dan mudah-mudahan di penyeberangan kali ini alam bersahabat ya, karena infonya sehari sebelumnya itu terjadi penutupan karena info dari BMKG ini angin di Selat Bali kurang bersahabat, jadi seperti itu. Dan untuk load kendaraan yang masuk kapal ini dikurangi kurang lebih hampir 25% dari kapasitas ya teman-teman ya, karena mengantisipasi jika kelebihan itu akan berakibat fatal selama proses penyeberangan. Dan sekarang pukul 20.26 kita berada di tengah-tengah laut Selat Bali teman-teman. Ini WITA ya teman-teman ya. Sekarang pukul 20:08 kita sudah sampai di Ketapang, tapi belum sandar ya teman-teman ya. Ya, untuk pelayaran kali ini anginnya tenang, nggak ada angin, cuma ya mendekati Pulau Jawa ini agak sedikit goncangan, tapi overall sih tetap aman untuk berlayar ya. Soalnya kan sempat ada kejadian di awal Juli kemarin, kapal Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali. Jadi kita nanti turun menuju ke arah stasiun. Oke, kita terus perjalanannya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di Pelabuhan Ketapang dengan selamat. Ini rem door kapal dibuka, dan kenapa sih saya kok jalan kaki gitu kok ke Jawa untuk trip kali ini? Karena ada beberapa alasan teman-teman ya. Yang pertama, untuk rute Banyuwangi Ketapang ini ya teman-teman, ada penutupan terkait dengan perbaikan jalan di Gumitir, mengakibatkan banyak loadnya kendaraan yang semula orang Jember itu muter ke arah Pantura teman-teman. Sedangkan kendaraan dari Surabaya, dari kota-kota yang menuju ke arah Bali itu semuanya numpuk-blek di jalur Pantura teman-teman, karena imbas dari penutupan jalan Gumitir. Otomatis saya putar otak, akhirnya saya putuskan kita naik kereta api. Nah, kereta api ini kereta api spesial teman-teman ya. Kereta api apa? Yang jelas ini kereta api sapu jagatnya Daop 9 Jember kan. Sekarang pukul 20.19 masih 1,5 jam lagi kita menuju ke arah stasiun Ketapang. Truk-truknya mulai banyak.
Oke teman-teman, seperti ini kondisi dan situasi di Pelabuhan Ketapang pasca ditutupnya jalur Gumitir ya teman-teman. Asli ini crowded banget, dan ini saya mau nyebrang jalan dulu, mau ngisi perbekalan untuk perjalanan kali ini. Untuk kendaraan-kendaraan yang dari arah barat menuju ke timur ini pasti crowded banget. Terinfo sampai Alas Barulan, kurang lebih 30 km teman-teman. Dan seperti ini macetnya menuju ke arah barat teman-teman. Banyak truk-truk yang mendominasi jalur ini. Ini menuju ke arah barat sana teman-teman. Boleh dah. Oke, thank you mas. Oke, habis beli nih AFC Ali Fried Chicken geprek 17 ribuan, dadah cuy, murah ya. Sekarang kita menuju ke arah stasiun karena kereta jam 10 ya, masih kurang lebih 1 jaman lah, dan macetan truk sudah seperti ini teman-teman. Kasihan nih bis nih ya. Ada bis ngeblong. Bis apa ini? Amanda Wafa. Oh anu ini jurusan ke arah Bima. Ini apa ini? Kayak Gunung Harta ini. Jakarta Bogor, Gunung Harta. Biasanya siang, tapi sampai sini malam. Asli berapa jam tuh macet ya? Oke, kita lanjut terus. Oke teman-teman, ini sekarang kita mengarah ke arah stasiun, dan ini ada bus terparkir kalau nggak salah, ini mau ke arah Denpasar. Biasanya ini untuk menjembatani penumpang kereta api yang menuju ke arah Denpasar teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau naik kereta Mutiara Timur yang notabene adalah sapu jagatnya KAI yang untuk jalur Ketapang, Surabaya, Wonokromo, Gubeng, dan berakhir di Pasar Turi. Dan KA Mutiara ini merupakan KA yang terakhir keberangkatan dari stasiun Ketapang Banyuwangi teman-teman. Dan just info juga, KA Mutiara Timur ini membawa 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dan ekonomi new generation teman-teman. Juga nih dari stasiun KAI, stasiun Ketapang, tarif motor 2000, tarif maksimal 7000, tapi kalau tarif inap itu cuma 5000 per hari teman-teman. Tapi nggak tahu ya. Mobil masuk 4000, kalau pergantian tanggal 20000. Ya, sip. Mantap. Oke. Sekarang pukul 20.42. Sudah di stasiun Ketapang Banyuwangi. Belum ada. Oke teman-teman, seperti ini situasi dan kondisi stasiun Ketapang di malam hari, di mana stasiun ini tidak begitu ramai ya teman-teman ya. Jadi karena ini merupakan stasiun awal keberangkatan dari kota Banyuwangi, jadi paling banyak itu biasanya di Banyuwangi kota dan beberapa stasiun kecil. Nah ini yang saya maksud dengan sapu jagat, kereta sapu jagat, karena ini merupakan kereta paling terakhir yang diberangkatkan dari stasiun Ketapang nanti pukul 10 malam, jadi 22 malam. Dan untuk tiketnya sendiri kita harus cetak ya teman-teman ya, karena di stasiun Ketapang ini belum ada teknologi face recognition seperti halnya di stasiun besar di
Surabaya atau Madiun mungkin. Oke, kita cetak dulu aja deh untuk persiapan boarding di stasiun Ketapang kali ini. Kita cetak dulu, jangan lupa ya teman-teman ya, masukkan kode booking dan emang kita cek nama-namanya, jika benar kita cetak semua tiket kita. Dan selama perjalanan nanti kita bersilang dengan KA apa aja yang menuju ke arah Ketapang. Gue ikutin terus dan saksikan terus perjalanannya di channel Ferry RD teman-teman. Oke teman-teman, ini kita berada di ruang tunggu yang AC, dimana ini ada pamflet. Nah, ini ada papan informasi terkait dengan tarif khusus. Jadi teman-teman yang jarak pendek kayak Ketapang menuju ke Jember itu ada tarif khusus teman-teman. Tak terbesit adalah Mutiara Timur ini ada tarif khususnya dari Ketapang menuju ke arah Jember. Dan seperti ini di dalam si stasiun Ketapang Banyuwangi. Asli ini ikonik banget teman-teman, karena ada stasiun Ketapang yang merupakan stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa. Dan seperti ini kondisi di peron atau ruang tunggu luar untuk stasiun Ketapang. Dan musolanya lumayan mewah dan bersih teman-teman ya. Ini tadi saya sempatkan untuk jamak maghrib dan isya. Oke teman-teman, sekarang pukul 21:05. Stasiun Ketapang dari toilet mandi ya, sholat sama itu seperti ini. Hari ini kita akan melakukan perjalanan bareng KA Sapu Jagat dari timur. Kenapa dibilang Sapu Jagat ya? Karena kereta ini kereta paling malam yang diberangkatkan dari stasiun Ketapang. Kereta apa itu? Yeps, tak lain adalah Mutiara Timur dengan nomor KA 210 Mutiara Ketapang tujuan akhir Pasar Turi, yang diberangkatkan nanti pukul 22 ya, kurang 55 menit lagi. Dan nanti juga akan ada kedatangan dari arah barat, itu KA Blambangan Express yang relasi Logawa ini relasinya dari Purwokerto dan tujuan terakhirnya diperpanjang sampai di Ketapang ini. Sampai tibanya nanti di ini. Oke, lanjut terus perjalanan kali ini. Oke teman-teman, ini KA Logawa dari arah barat sudah sampai di tujuan akhir, yaitu di stasiun Ketapang Banyuwangi tepat pukul 21:20. Dan ini menandakan setelah ini datang kereta api Mutiara Timur siap-siap
diberangkatkan dari stasiun Ketapang teman-teman. Dan ini peron akan segera dibuka, dan ini penumpang dari KA Logawa sudah turun meninggalkan stasiun Ketapang. Oke, kita boarding pass terlebih dahulu. Kita langsung masuk menuju ke ruang tunggu yang ada di samping rel kereta api ini teman-teman. Logawa guys, Iki Logawa yang baru datang dari Purwokerto. terus Itu yang besok kita naiki. Enggak sih, aku. itu adine bisa ning kene. Iya. Oke teman-teman, sekarang pukul 21.29 nih. Yang tadi datang KA Logawa dari Purwokerto pukul 21.20 tadi nyampe. Dan KA ini memang diperpanjang, cuma sayangnya rangkaiannya di downgrade dari yang sebelumnya ekonomi New Generation, dan ini kembali lagi ke ekonomi premium karena tidak muat di terowongan Garahan dan Merawan. Infonya sih seperti itu. Oke, next time kita naik itu. Tapi sekarang kita mau naik kereta api Sapu Jagat. Kenapa bilang Sapu Jagat? Karena ini merupakan kereta api dengan keberangkatan paling malam di stasiun Ketapang. Oke, ini keretanya datang. Kita ambil shoot dulu ya. Oke teman-teman, kita saksikan bareng-bareng lokomotif berapa yang dinas untuk malam hari ini di rangkaian kereta api Mutiara Timur ini teman-teman. Oke teman-teman, lokomotif yang dinas saat ini adalah lokomotif CC 201 8308. Jadi CC 201 tahun 83, urutan yang ke-8 teman-teman. Dan ini kereta eksekutif, dan yang paling belakang adalah kereta ekonomi gerbong pembangkit. Eksekutif 1. Eksekutif 2. Asli ini gerbong kaca lebar ini. Kereta makan. Ekonomi 1. Situ ekonomi 2. Oke, kita masuk. Yuk. Kita ini yang dicari. Ini ekonomi 2, ekonomi 1, belakangnya kereta gerbong barang ya. Sini. Nih. Oke teman-teman, untuk kebetulan hari ini kita naik ke Mutiara Timur di kelas ekonomi New Generation ya. Nah nanti ada tas pilih-pilih seperti apa fasilitasnya, kita duduk di 6C dan D teman-teman. Eksekutifan sudah banyak review ya, ini ekonomi premiumnya. Baru masuk langsung. Oke teman-teman, seperti ini kelas ekonomi di KA Mutiara Timur, dimana sudah menggunakan konsep ekonomi New Generation yang kursinya bisa menghadap langsung ke depan tanpa harus
hadap-hadapan teman-teman. Jadi seperti itu. Asli ini buat nyaman sepanjang perjalanan. Dan satu hal lagi, untuk kursi genap itu selalu dapat jendela teman-teman. Ini yang jadi saran saya buat teman-teman yang pengen berjendela ria, harus nomor genap dan jarak seatnya ini sangat longgar banget. Dan ini jendelanya bisa ditarik turun langsung untuk buka tutupnya seperti ini ya teman-teman ya. Dan itu ada palu pematang kacanya, dan setiap seat itu ada 2 colokan listrik masing-masing. Dan ini armrestnya bisa dibuka untuk yang tengah, dan ini ada reclining seat yang ada di sebelah pinggir. Dan ini ada kantong sampah yang untuk kita pakai sepanjang perjalanan, kita buat tempat sampah yang nantinya akan diambil sama petugas. Nah, untuk yang tengah regulasinya seperti ini teman-teman, tinggal pencet ini nanti langsung bisa rebah. Jadi seperti itu teman-teman. Asli good job dan nyaman banget, mantap. Untuk KAI ada perbaikan dari segi fasilitas. Oke, lanjut lagi ke arah toilet di KA Mutiara Timur. Seperti ini teman-teman, sudah menggunakan ornamen marmer putih. Ini ada pengering tangan seperti ini, dan ada parfum, dan kerannya hidup ya teman-teman ya, ada airnya. Dan ini wastafelnya klosetnya menggunakan kloset duduk, dan ini showernya juga luar, ada tisu juga. Dan ini ventilasi di toilet bisa dibuka tutup, jadi kalau pengen nggak ngap dibuka aja teman-teman. Saya ketika kereta berjalan, ini larangannya, tidak boleh merokok, tidak boleh membuang sampah di kloset. Kalau berak nggak boleh duduk di atas ya, makan anggota badan. Anggota toilet yang terakhir dilarang vandalisme. Tepat pukul 22 kereta diberangkatkan. Nah, ini lah ya, jendela window. Jadi teman-teman yang pengen naik KA Mutiara Timur, kalau pengen dapat kaca, kalau dari arah Ketapang kalau bisa beli yang genep ya teman-teman ya, karena pasti kaca. Tapi kalau ganjil tuh ratapan ini, nggak dapat kaca teman-teman. Langsung dimatiin karena ini merupakan kereta sabun jagat. Langsung dimatiin lobinya teman-teman. Ya, see you, goodbye. Dadah, Ketapang. Thank you mas. Dadah. See you next time, Ketapang. Oke, bentar lagi menuju ke arah stasiun Banyuwangi Kota. Sebenarnya sih saya pengen naik bis ya sebelumnya, karena macetnya parah di Ketapang. Akhirnya saya putuskan naik kereta saja. Dan kebetulan kereta yang paling malam adalah Mutiara Timur ini. Oke teman-teman, seperti ini situasi dan kondisi di kereta 2 ekonomi, dan masih sepi ya teman-teman ya. Karena kebanyakan nanti para penumpang tuh naiknya di arah Rokojampi, stasiun Banyuwangi Kota, dan paling banyak biasanya dari Jember teman-teman.
Ya. Wih, wakil yo. Wih, banyak yang naik. Kita ikan loh si Anggi ini penggila di kamar mandinya barang yang itu enak laki-laki perempuan daun ini kan nomor enak campur cici oh ini gini nek roti oh nah Alfamart malah ramean gini yo ya kan puas gini Oh, gue Jambi. oh Aku sampai na penitipan motor. Ini ada stasiun ini. Dan pelabuhan. stasiun Oke teman-teman, selepas stasiun Rogo Jambi di gerbong 2 ekonomi sudah mulai full terisi teman-teman. Asli ini rame banget teman-teman, karena mungkin ini adalah weekend ya, Jumat malam, jadi banyak para pekerja yang balik ke arah Surabaya mungkin. Kali style ya dia. Kali style. Sebelah itu loh Tawang Alun sebelah ya. Tawang Alun ya. pandaknya rendah sebelah itu Tawang Alun dari Malang. Kasian yang gini berarti. Selamat jalan, selamat menikmati perjalanan Anda. Itu Tawang Alun K2 KTG K362.
Oke teman-teman, selepas stasiun Kalibaru ini kayaknya saya sudah mulai ngantuk. Mungkin saya akan merem terlebih dahulu, istirahat karena jarak stasiun berikutnya agak lumayan jauh ya teman-teman, itu di Jember. Oke, sekarang pukul 00.22, berarti hampir sejam lebih lah, kurang lebih 1 jam ini kita sudah sampai di stasiun Jember Jawa Timur teman-teman. Nah ini biasanya banyak yang naik dari arah Jember menuju ke arah Surabaya teman-teman. Baku meninggalkan Jember. Oke teman-teman, ini selepas stasiun Jember saya cek di aplikasi untuk kereta Mutiara Timur ini melaju di atas kecepatan 90 km. Berarti kecepatan rata-rata sih di 100 sampai 110 km teman-teman. Karena tadi di gerbong itu saya lihat ada gandarnya itu berkodekan F. F itu kalau nggak salah kecepatan maksimalnya di angka 120 km per jam teman-teman. Api berhenti dengan sempurna. Rambi Puji atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Rambi Puji Station. If you end your trip at Rambi Puji Station, please prepare yourself and check your belongings. Oke teman-teman, selepas dari stasiun Rambi Puji Jember, enaknya ini kita cari yang anget-anget ya. Kita ke restorasi yuk. Seperti apa gerbong restorasi yang ada di kereta Mutiara Timur ini? Oke, ikutin terus. Oke teman-teman, ini kita sudah berada di suasana dan kondisi di gerbong restorasi. Untuk seat restorasinya seperti ini ya teman-teman ya. Ya ala-ala eksekutif lah. Ini saya beli pop mie dan coklat panas. Pop mie 15.000, ini coklat 10.000. Saatnya kita mie bareng.
berikutnya. Dear passengers, in a few moments Sampai you will di arrive at stasiun Tanggul. Station. Posisinya di sebelah kanan. If you end your trip at Tanggul Tanggul Station, itu. please prepare yourself and check your belongings. For your own kereta api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Kelaka. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Kelaka Station. If you end your trip at Kelaka Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. Di stasiun Kelakah ini bersilang dengan ini yang di luar nih. Kalau nggak salah ini KA Gambangan Express yang dari Jakarta. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan banget nih. Nah, di belakang bentar lagi kita juga akan silang lagi dengan Wijaya Kusuma, paling sekitaran Probolinggoan lah. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Probolinggo Station. Probolinggo. If you end your trip at Probolinggo Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. Nah, terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Probolinggo Station. If you end your trip at Probolinggo Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Di samping Thank you ini for choosing PT Kereta Wijaya Api Indonesia. Kusuma. See you on the next trip. Wijaya Kusuma. Probolinggo. Bangil. Sidoarjo. Oh. Penatarannya ya. Kereta makan. Kereta apa kok kayak tulisan nih? Cepat tulisannya.
Oke teman-teman, sekarang pukul 3.47. Ini kita sudah masuki kota Surabaya. Tadi selepas dari stasiun Sidoarjo masuk ke stasiun Waru itu tertahan sinyal teman-teman. Jadi kereta itu berjalan pelan-pelan terus berhenti sejenak, mungkin kurang lebih 5-10 menit lah. Dan sekarang kita ngejos lagi ke arah stasiun Wonokromo. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di stasiun Wonokromo dan ini sekarang pukul 3:52. Jadi telat sekitar 2 menit dari jadwal seharusnya ya, ada tertahan sinyal tadi. Dan saya turun di Wonokromo teman-teman, meskipun tiket saya turunnya di stasiun Gubeng. Karena apa? Karena jarak paling dekat dengan terminal Murasya adalah stasiun Wonokromo. Jadi saya putuskan untuk turun di stasiun Wonokromo saja. Dan kereta nanti akan melanjutkan perjalanan menuju ke arah stasiun Gubeng. Dan tujuan terakhirnya setelah Gubeng adalah stasiun Pasar Turi. Oke teman-teman, seperti ini perjalanan kali ini bareng KA Mutiara Timur, relasi Ketapang, Surabaya, Pasar Turi. Dan jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel Ferry RD, dan nantikan perjalanan dan trip-trip berikutnya yang lebih seru lagi bareng channel Ferry RD. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Semoga teman-teman sehat selalu dan salam bahagia. Bye bye, see you next time.